Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian juga diberikan kelancaran atau kemudahan di setiap aktivitas kita sehari-hari. Dan juga kalian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, karena akhir-akhir ini kan sering hujan turun. Jadi kalau keluar rumah jangan lupa pakai bawa payung atau bawa jas hujan agar tidak masuk angin ya, tidak demam. Kemudian juga kalian harus jaga pola makan yang baik, banyak-banyak minum vitamin kalau perlu agar tubuh kalian selalu sehat, segar, bugar ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kira-kira tema atau materi hari ini tuh apa sih? Nah, materi pendidikan agama Islam hari ini adalah menyambut usia balik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kalian duduk dulu yang rapi menonton video ini, bisa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting, dan mari kita memulai pembelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu menyambut usia balik. Nah, kira-kira usia balik itu seperti apa sih? Di umur berapa kira-kira, dan apakah kalian sudah mencapai usia balik di kelas 4 ini? Nah, kira-kira nih, umur kalian tuh berapa sih? Apakah masih 10 atau sudah 11 tahun, atau ada yang masih 9 tahun di kelas 4 ini? Nah, coba hitung berdasarkan tanggal lahir kalian. Kemudian nih, setelah menghitung tanggal lahir kalian dan umur kalian gitu ya, coba kalian bisa perhatikan perubahan tubuh pada tubuh kalian nih. Kira-kira dari kelas 1 sampai kelas 4 ini, apakah ada beberapa bagian dari tubuh kalian yang mengalami pertumbuhan atau perkembangan? Kemudian kira-kira apakah kalian masih anak-anak atau sudah menjadi orang dewasa nih? Nah, tentunya nih kalian pasti mengalami pertumbuhan atau perkembangan pada tubuh kalian. Dimulai dari usia bayi sampai kelas 4 sekarang, pasti kalian terus tumbuh ya, tidak mungkin tidak tumbuh. Nah, pertumbuhan itu bukan hanya pada pertumbuhan badan kita ya, tapi juga pertumbuhan dan perkembangan pada mental sesuai dengan perkembangan usia yang sekarang kalian jalani. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting ya, sebab ini berhubungan dengan kewajiban untuk menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau usia dewasa. Jadi balik itu apa sih pengertiannya? Jadi secara bahasa, balik itu berarti sampai. Jadi menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim, yaitu bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Jadi kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Jadi pandangan ilmu fikih ini merupakan hasil kajian dari para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi ini adalah hasil penelitian dari para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Jadi kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi ya, dan keduanya merupakan bersumber dari Allah. Nah, kira-kira tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu apa sih? Jadi kira-kira kalian sudah tahu apa belum nih tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Dan kemudian apakah ada perbedaan pada perempuan dan laki-laki? Jadi fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, di antara bahasannya itu adalah tentang tanda-tanda balik. Nah, tanda-tanda mencapai balik ini terjadi pada
anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ada juga yang khususnya terjadi pada hanya perempuan gitu ya. Yang pertama nih ada mimpi basah. Nah ini ada kisah ya. Bisa kalian dengarkan terlebih dahulu ya. Untuk kisah ini mohon didengarkan dengan baik-baik ya. Jadi kisahnya adalah tengah malam Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. "Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi," kata Lukman. Aku nggak sengaja kencing, hehe," kata Ahmad dengan wajah malu-malu. "Wah, sudah besar, kok masih ngompol?" canda Lukman kepada Ahmad. Setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegat Ahmad. "Tunggu, Ahmad, air kencingnya kok sedikit? Kenapa cuma terkena celana, tidak tercecer di tempat tidur?" tanya Lukman. "Iya nih, nggak tahu juga aku," jawab Ahmad singkat sambil berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. "Ahmad, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh waktu mengompol tadi?" selidik Lukman. "Aneh? Enggak tuh, tapi aku tadi sempat bermimpi sebelum akhirnya terbangun," jawab Ahmad. "Mimpi? Mimpi apa?" tanya Lukman kepada Ahmad. "Aku sudah lupa mimpinya. Yang jelas, waktu mengompol tadi rasanya berbeda dari kencing biasa," jawab Ahmad. Gak salah lagi, kamu tuh bukan ngompol, tapi baru saja mimpi basah." Nah itu contoh kisah si Ahmad ya. Jadi gimana cerita yang sudah dibacakan tadi? Nah, dulu kalian pasti mungkin bertanya-tanya ketika mendengar kata mimpi basah dengan cerita yang akhirnya kalian tahu ya setelah dibacakan ini. Jadi suatu saat kalian akan mengalami seperti yang dialami oleh Ahmad. Ini untuk laki-laki ya. Suatu saat kalian kalau sudah mencapai balik pasti akan mengalami sesuatu yang dialami Ahmad ini, yaitu mimpi basah. Jadi biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Nah, apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian sudah bukan anak-anak lagi, tapi tergolong balik atau dewasa. Jadi kalau kalian laki-laki sudah mengalami mimpi basah ini, berarti kalian sudah bukan dikategorikan anak-anak tapi sudah mencapai usia balik atau dewasa. Nah, kemudian anak yang mimpi basah itu sedang berhadas besar dan disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Nah, kira-kira kalian tahu gak air yang keluar ketika mimpi basah itu? Jadi itu namanya air mani atau sperma. Nah, kemudian itu kan untuk anak laki-laki ya. Tanda-tanda anak laki-laki sudah mencapai usia balik itu adalah mimpi basah. Kalau anak perempuan itu bila mereka sudah mencapai usia balik atau dewasa, itu ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Itu bagi anak perempuan. Nah, seperti kisah Ahmad tadi yang mimpi basah, ini juga akan dibacakan kisah untuk tanda balik anak perempuan nih. Jadi mohon didengarkan baik-baik ya, disimak betul-betul kisah yang akan dibacakan ini. Jadi kisahnya ini ya. Pada suatu pagi, Aisyah merasa lemas saat bangun tidur. Kepala Aisyah pusing, badannya juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada bercak darah di celananya. Aisyah tidak jadi ke kamar mandi. "Aisyah, kok belum siap-siap? Ayo, ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah," tegur Kak Faizah yang sudah mengenakan mukena. "Kak, Aisyah sudah keluar darah," kata Aisyah malu-malu. Kak Faizah mengerti maksud Aisyah. Dia langsung pergi ke kamar Kak Faizah. Kak Faizah segera melepas mukenanya. Dia mengambil sesuatu dari dalam lemari. Lalu Kak Faizah mengajak Aisyah ke kamar mandi. Tak lama kemudian mereka pun keluar dari kamar mandi. Aisyah ingin berwudu. Ia mau sholat subuh berjamaah. Akan tetapi Kak Faizah berkata, "Aisyah tidak usah sholat dulu ya. Aisyah lebih baik beristirahat lagi di kamar." Aisyah pun mengikuti saran Kak Faizah. Dia kembali ke kamarnya.
Nah, setelah subuh, ibu masuk ke kamar Aisyah. Ibu membawakan susu hangat dan roti. Aisyah makan roti dan minum susu dulu ya, supaya tidak lemas. Ibu menyuapi Aisyah sambil berkata, Aisyah sedang mengalami apa yang disebut haid, mens atau menstruasi. Aisyah jangan takut, haid itu sudah biasa terjadi pada anak perempuan seumuran dengan kamu. Oh iya, tadi Aisyah lihat darah haidnya berwarna apa? Tanya ibu. Darahnya berwarna merah terang, jawab Aisyah. Nah, warna merah terang biasanya terlihat pada hari pertama dan kedua saja. Darah yang keluar di awal menstruasi biasanya berwarna merah terang dan keluar cukup banyak. Darah itu akan berubah warna menjadi kecoklatan atau gelap pada hari-hari terakhir menstruasi, kata ibu. Oh begitu ya bu, darah menstruasi yang baru keluar itu memang agak berlendir dan bau ya bu, tanya Aisyah. Iya itu sudah biasa Aisyah, makanya darah haid itu harus rajin dibersihkan, nasihat ibu. Nah, kenapa bagian bawah perut Aisyah seperti sakit dan kembung ya? Punggung Aisyah juga kram, tanya Aisyah. Aisyah, sakit seperti itu sudah biasa terjadi pada awal masa haid. Nanti juga hilang sendiri kok. Kamu hanya perlu istirahat supaya sehat kembali, kata ibu. Nah, jadi gimana perasaan kalian, terutama yang perempuan, setelah mendengarkan cerita Aisyah yang haid ini? Kemukakan di buku tulis kalian ya, bisa ditulis gimana perasaan kalian setelah mendengarkan cerita ini, dan kira-kira apakah kalian sudah mengalami hal yang dialami oleh si Aisyah ini. Dari cerita ini kalian pasti bisa tahu bahwa anak perempuan akan mengalami apa yang Aisyah alami ini, yaitu datangnya haid atau menstruasi. Nah, datangnya haid atau menstruasi ini merupakan tanda bahwa kalian telah balik atau dewasa. Jadi datangnya awal haid sebagai tanda balik itu tidak bisa dipastikan ya. Di usia berapa kalian akan mengalaminya itu tidak bisa dipastikan. Bisa jadi ia datang ketika kalian di kelas 4, 5, 6 atau bahkan SMP baru mulai haid gitu. Jadi untuk itu kalian harus bersiap menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Nah, tadi kan tanda-tanda akil balik bagi anak perempuan itu keluarnya darah haid atau menstruasi. Sementara itu tanda-tanda balik atau usia dewasa pada anak laki-laki itu adalah mimpi basah ya. Dan itu menurut ilmu fikih. Jadi menurut ilmu fikih itu tanda-tanda anak perempuan dan laki-laki akil balik itu tadi ya, mengalami mimpi basah dan keluarnya darah haid atau menstruasi. Selain itu ada satu tanda lagi, yaitu berumur 15 tahun, yaitu sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriyah. Jadi anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Dan jika kalian mengalami tanda-tanda balik tadi, yaitu laki-laki mimpi basah dan perempuan haid atau menstruasi, maka kalian memiliki kewajiban untuk mandi bagi yang berhadas besar itu. Jadi kalian wajib untuk melakukan mandi wajib ya, kalau sudah selesai gitu masa menstruasinya, atau setelah mimpi basah itu harus mandi wajib. Jadi anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar itu dan bisa untuk melakukan ibadah lagi seperti sholat dan membaca Al-Quran ya, maka wajib mandi terlebih dahulu, mandi hadas besar, mandi wajib. Nah, tata cara mandi besar itu yang pertama, mencuci kedua tangan 3 kali, mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, kemudian membersihkan tangan kiri atau menggosokkan ke tanah atau pakai sabun, kemudian berwudu sempurna, kemudian menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menggunakan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Jadi pangkal rambut itu harus semuanya terkena ya, sela-sela pun harus terkena.
Kemudian menuangkan air pada anggota badan dan membasuh kaki. Nah, kemudian juga harus pakai niat mandinya juga ya. Itu dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Jadi pada mandi wajib ini seluruh anggota badan itu harus terkena airnya ya. Jadi sela-sela pada rambut, kemudian telinga, kemudian juga pada telapak tangan, jari-jari kaki itu juga harus terkena semua. Tidak boleh terlewatkan ya agar bisa sah dan bisa beribadah lagi seperti sholat atau membaca Al-Quran dan puasa dan sebagainya gitu ya. Baik, segitu saja materi pendidikan agama Islam kita tentang menyambut usia balik, yang mana materinya meliputi tanda-tanda usia balik. Nah, semoga kalian bisa mempelajari ini dengan baik dan bisa mempersiapkan diri kalian, karena kalian kan sudah kelas 4 ya, sudah berada di usia di mana biasanya sudah mulai akil balik. Bagi laki-laki mimpi basah dan bagi perempuan akan keluar darah haid atau darah menstruasi. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri. Jadi kalian bisa belajar juga ya tata cara mandi wajib agar bisa beribadah lagi. Baik, segitu saja untuk materi pada hari ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak materi ini dengan baik. Semoga materi pada hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.